Baik, salam sehat. Selamat bertemu. Kali ini kita akan membahas impedansi, ya. Jadi impedansi pada rangkaian AC. Ya, sebagai pengantar saya bisa sampaikan bahwa impedansi itu adalah sebenarnya tahanan total. Kalau tahanan total itu berlaku untuk R murni, kalau impedansi adalah tahanan total di mana di dalamnya ada reaktansi, baik reaktansi dari C atau XC maupun reaktansi dari L atau XL. Impedansi yang perlu kita hitung dari 3 komponen R, C, dan L. Jadi ada impedansi RC seri, kemudian ada impedansi RL seri, kemudian ada impedansi RC paralel, kemudian ada impedansi RL paralel, kemudian ada impedansi RCL atau RLC seri, dan impedansi RLC paralel. Nah, selain 6 ini sebenarnya kalau R, kemudian tahanan, kemudian ada reaktansi, kemudian ada impedansi, kebalikannya sebenarnya ada. Jadi seperti misalnya konduktansi itu adalah kebalikan dari R atau 1 per R, itu namanya konduktansi. Kemudian 1 per ekstansi, 1 per C atau reaktansi itu sama dengan susceptensi namanya, ya. Jadi 1 per X, entah XC maupun XL itu susceptensi. Kemudian 1 per Z itu namanya admitansi. Namun ini nanti kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Kemudian kali ini kita khusus membahas impedansi pada RC seri, ya. Impedansi pada RC seri jadi seperti ini, ada sebuah R dengan nilai tahanannya 100 ohm, ya. Kemudian dihubungkan secara seri dengan sebuah kondensator dengan nilai kapasitansinya 100 mikrofarad, ya, 100 mikrofarad. Nah, untuk mendapatkan impedansi, baik impedansi maupun reaktansi dari C ini kemudian impedansi dari dua tahanan dari R dan C ini, kita harus mengetahui beberapa hal. Yang pertama, misalnya dalam satuan-satuan untuk ohm, ya. Untuk R itu ada ohm, ada kilo ohm, mega ohm, dan seterusnya. Di mana kilo itu adalah 10 pangkat 3 dari R-nya. Kemudian mega itu 10 pangkat 6. Kemudian kalau misalkan C itu ada mikro, kemudian ada nano, kemudian ada piko, itu yang sering kita gunakan, kemudian ada farad sendiri. Jadi misalkan ini 100 mikrofarad, berarti 100 kali 10 pangkat min 6. 100 pangkat 10 min 6 ini itu sama dengan 100 kali 1 per 1 juta farad. Jadi 100 mikro ini sama dengan 100 kali 1 per 1 juta farad. Itu kalau kita konversikan. Nah, hal-hal seperti ini kita harus tahu sebelum kita menghitung baik reaktansi maupun impedansi dari rangkaian ini. Nah, selain itu kita juga harus tahu nanti dalam penggambaran vektornya, ya, kita harus tahu misalkan vektornya digambarkan seperti ini. Mengapa seperti ini? Itu ada rahasianya. Jadi misalkan R-nya arahnya ke kanan, itu sudah umum, itu sudah wajib. R-nya arahnya ke kanan, kemudian XC-nya arahnya ke bawah. Kenapa arah ke bawah? Kenapa arah ke kanan? Itu ada filosofinya. Itu kita ketahui ini dari kita tahu karakteristik kondensator ini kalau dihubungkan dengan arus, baik arus DC maupun arus tegangan AC, arus AC. Nah, kalau dalam R dihubungkan dengan R, jadi misalkan ini hanya R tanpa C, tegangan ini dihubungkan dengan R, arus dan tegangannya satu fase. Ya, kalau satu fase berarti bisa kita gambarkan ke sana.
Ya, satu fase itu kita gambarkan ke sana. Tapi kalau tegangan ini dihubungkan dengan kondensator, ya, karakteristiknya adalah arus dari tegangan ini akan mendahului 90% dibandingkan tegangan. Jadi tegangannya masih tertinggal 90%, kemudian arusnya sudah lewat 90%. Jadi kalau digambarkan seperti ini, arusnya ya sudah 90%, ya. Di atasnya 90%, tegangannya masih 0. Itu untuk C. Itu sesuai karakteristiknya begitu. Jadi kalau arusnya ke atas berarti XC-nya ke bawah. Karena arus itu pasti berbanding terbalik dengan XC-nya. Makanya arusnya ke atas kalau digambarkan, kalau XC-nya ke bawah. Kemudian R-nya ke sana. Kenapa? Karena I, arus dan tegangan itu sefasa sehingga tidak ada perbedaan dia, sehingga satu arah. Itu filosofi dari penggambaran vektor ini. Ini perlu kita sampaikan juga, perlu kita ingatkan, ya. Kemudian dalam perhitungan-perhitungan seperti ini, berarti ada rangkaian seperti ini, kita harus menghitung XC-nya dulu, ya. XC dari ini, ya, dari kondensator 100 mikrofarad ini, XC-nya berapa? Ya. XC berapa? Rumusnya adalah ini. Jadi XC itu adalah 1 per W kali dengan C. Di mana W ini adalah 2P atau 2V kali dengan F. Ya. 2V kali F itu dapat W, ya, dapat W. Kemudian XC-nya adalah 1 per W kali C. Ini rumus sudah permanen, dipakai di mana saja, ya. Rumus ini. Kemudian untuk mendapatkan impedansinya, impedansi dari rangkaian ini, ya, atau tahanan total dari rangkaian ini dilihat dari input atau output sama saja karena rangkaian seperti ini, maka setnya adalah akar dari XC kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Itu juga rumusnya sudah seperti itu. Kemudian untuk beda fase, ya, beda fase ini adalah arkes tangen. Jadi V ini, ya, V ini atau sudutnya ini adalah arkes tangen dari XC per R. XC per R itu ini. Jadi XC dibagi R, di mana tangen itu adalah sudutnya ini, sudut ini. Berarti sudut yang ini, tangennya, ya, adalah depan per miring. Itu dalam teori ilmu ukurnya seperti itu. Ya, jadi sudut ini adalah tangennya, depan ini dibagi dengan sampingnya. Jadi depan bagi samping itu dapat tangen. Ya, saya tidak meluas ke sinus, kosinus dan sebagainya, tapi khusus tangen saja. Jadi tangen adalah depan per samping sehingga XC per R dari sudut ini. Nah, kemudian ada pengetahuan lain dalam segitiga ini, ya, dalam segitiga ini itu dalam ilmu ukurnya, ya, jumlah sudut, ya, jumlah derajat dari sudut yang ada dalam segitiga ini itu 180 derajat. Itu dalil permanen atau rumus permanen. Jadi kalau ini 90 derajat berarti penjumlahan antara sudut XC dan Z ditambah dengan sudut R dan Z ini harus 90 derajat. Sehingga 90 derajat ditambah dengan ini jadi 180 derajat. Itu teori ilmu ukurnya seperti itu. Sehingga dengan mudah dengan mudah kita dapat menghitung XC, Z, dan sudut fase baik antara R dan Z maupun sudut fase antara XC dan Z. Itu bisa kita hitung, ya, dari rumus yang ini, ya, dari rumus ini atau rumus segitiga ini. Itu juga bisa. Nah, selanjutnya kita coba cari kita cari W-nya, ya. W itu rumusnya adalah 2V atau 2P kali F. P ini adalah 3,14. Kenapa kita pakai itu? Karena ini tidak lepas daripada lingkaran atau sinus, ya, dalam sebuah
lingkaran listrik seperti ini. Jadi satu periode ini adalah satu lingkaran, sehingga kita masih terikat dengan rumus ini. Ya, jadi W sama dengan 2pi kali F, yaitu jadi kalau kita misalkan F-nya ini 50 ya. Ini F-nya adalah 50 Hz ya. Ya, ini F-nya 50 Hz, maka 2pi ya, 2 kali 3,14 kali 50, kita pakai rumus yang ini tetap. Lalu kita tulis W sama dengan 2 kali V, ya, itu kali 3,14 dikali dengan 50 ya. 50 Hz. Maka diperolehlah 314 dalam satuan radian ya, dalam satuan radian per sekon ya, dalam satuan radian per sekon. Satuannya ini kita bisa abaikan saja karena kita bukan tujuannya untuk mencari W-nya, tapi tujuan kita untuk mencari XC ya. Lalu dari rumus XC ini ya, di mana rumus XC atau reaktansi pada C yang di atas ini tadi ya, di mana rumusnya adalah 1 per W dikali dengan C ya, 1 per W dikali C, di mana W-nya kita sudah hitung, kemudian C-nya adalah 100 mikrofarad, di mana 100 mikrofarad itu dalam pengantar tadi saya sudah sampaikan, 100 mikrofarad adalah 100 kali 1 per 1 juta. Ya. 1 per 1 juta. Kenapa 1 per 1 juta? Karena mikro. Satuannya tadi mikro di atas. Ya. Nah, sehingga dari perhitungan ini diperolehlah XC-nya adalah 31,85. Kalau saya bulatkan seperti itu. 31,85 ohm. Satuannya ohm. Kenapa? Karena ini sudah difaradkan, kemudian maka satuan pada XC-nya adalah ohm. Selanjutnya kita hitung menggunakan rumus ini setnya. Jadi kita sudah tidak ada masalah ini karena pada video saya yang lalu saya sudah paparkan bagaimana menghitung reaktansi, baik reaktansi pada C maupun pada L. Nah, sekarang kita orientasinya ke impedansi ini. Di mana rumus untuk impedansi untuk R dan C secara seri, rumusnya adalah akar dari XC kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Ini rumus yang berlaku untuk C dan R yang dihubungkan secara seri lalu dihubungkan dengan tegangan AC. Ya, jadi ini rumusnya permanen ini. Rumus ini adalah rumus permanen. Set adalah akar dari XC kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Lalu kita masukkan nilai-nilai yang ada ke dalam rumus ini. Lalu kita buat seperti ini. Jadi XC kuadrat tambah R kuadrat diakarkan. Maka 31 XC-nya 31,85 kuadrat ditambah dengan 100 kuadrat. R-nya 100 ohm ya. Kita lihat tadi R-nya 100 ohm. Sehingga ini bisa kita hitung. Langsung kita hitung atau kita teruskan dulu. Ya, seperti ini. Jadi kuadratnya kita kuadratkan satu per satu ya. Jadi 31,85 kuadrat. Hasilnya adalah 1018,2. Kemudian 100 kuadrat hasilnya 10.000. Diakarkan. Maka diperoleh 104,95 ohm. Satuannya ohm. Setnya juga satuannya ohm ya. Impedansinya satuannya ohm. Jangan lupa. Nah, jadi XC kita sudah peroleh. Setnya kita sudah peroleh. Selanjutnya kita lihat rumus untuk arkes tangen. Apa arkes ini? Arkes tangen ini adalah kebalikan dari tangen. Kalau tangen adalah angka ya, angka. Dari angka tersebut kita kembalikan ke derajat ya. Jadi derajat dari tangen ini adalah ini. Jadi derajat ini adalah arkes dari tangen. Tangennya adalah XC
dibagi dengan R. Tangen dari V ini XC dibagi dengan R. Maka arkes tangennya adalah kebalikannya dari ini. Dari tangen ini adalah arkes tangen namanya. Dapatlah diperolehlah derajat. Jadi misalkan kalau tangennya, contoh misalnya kita yang sudah umum, tangen 45 derajat adalah 1. Ya. Derajat dari tangen dari 1 ini adalah 45 derajat. Jadi seperti itu. Tapi kita juga bisa menggunakan tabel, ya. Bisa juga kita menggunakan tabel. Jadi misalkan sorry, ada batuk. Misalkan kita gunakan ini. 45 derajat, tangennya adalah 1. Ya. Tangen, cos, sinus. Saya buat tabelnya seperti ini. Tangen dari 45 derajat adalah 1. Maka arkes dari 1 adalah 45 derajat. Contohnya seperti itu kalau untuk memahami arkes. Namun kita juga bisa menghitungnya menggunakan Excel, ya, menggunakan Excel. Jadi kalau menggunakan Excel untuk RC seri misalnya seperti ini, C-nya 100 mikrofarad, kemudian R-nya 100 ohm, maka XC-nya ini kita hitung, ya, rumusnya, ya, kita tinggal masukkan ke sini. Sudah barang tentu nanti dalam mempelajari Excel, dalam menggunakan formulasinya kita harus tahu sendiri. XC-nya seperti ini, lalu Z-nya ini, lalu tangennya adalah XC per R tadi, ya, XC per R, lalu rumusnya adalah XC per R itu adalah ini, ya, XC per R, maka diperoleh tangen. Tangen dari ini, ya, untuk arkes tangennya masih kalau dalam Excel ini masih diperoleh seperti ini. Jadi arkes tangennya, ya, adalah atan dari J4. J4 itu adalah ini, ya. J4 ini. Arkes tangen dari J4 itu adalah dari X per R adalah 0,3. Ini dalam bentuk radian. Nah, dari radian ini kalau dalam Excel kita langsung tulis saja, misalkan seperti ini, degree, ya, atau derajat dari K4. K4 itu ini, ya. Jadi kita bisa menggunakan. Jadi derajatnya adalah derajat dari radian tadi. Dalam paparan saya yang lalu juga tentang radian saya sudah sampaikan seperti itu. Jadi sudut ini adalah 17 derajat atau 17,67 misalnya. 17,67 adalah sudut ini. Atau ini yang kecil. Jadi sudut ini adalah depan per samping, ya. Depan per samping itu tangannya ini. Depan per samping atau A dibagi dengan B. Ya, ini ilmu ukur. Ya. Saya campur aduk aja di sini karena memang begitulah temanya. Tema seperti itu. Jadi, selain kita menggunakan Excel, ya, kita juga bisa seperti tadi tetap saja menggunakan rumus biasa yang kita gunakan pada ini, ya, kita gunakan rumus ini tetap sehingga arkes dari ini, ya, tangennya adalah XC, ya, per R, maka diperoleh 0,3185 atau 0,32, ya, 0,32 kita bulatkan. Itu tangennya. Lalu arkes tangennya adalah inversi atau kebalikan dari tangen tadi. Ya, kebalikan dari tangen tadi saya sudah jelaskan tadi. Jadi kalau tangennya adalah sekian atau ini dalam bentuk radian, ya, tangennya adalah sekian 0,3, maka arkes dari 0,3 radian ini diperolehlah radiannya, ya. Arkes dari 0,3 ini diperoleh radiannya, ya, radiannya 0,08. Kalau tangennya adalah 0,3185. Kalau arkesnya dalam bentuk radian, lalu dari radian ini kita tinggal ubah dia menjadi derajat. Jadi sudut
fase antara R dan Z, ya, antara R dan Z yang di atas tadi, ya, R dan Z, antara R dan Z, ya, ini, jadi sudutnya ada antara R dan Z adalah 17 tadi, ya, antara R dan Z adalah 17,67 derajat, ya. Ini juga bisa kita buat dalam aplikasi yang lain. Ada aplikasi di Google itu kita dapat dari konversi radian ke degree, boleh juga seperti itu, kita pakai aplikasi itu. Nah, kalau sudut yang kecil itu kita peroleh, maka sudut yang besar yang ini juga kita bisa peroleh. Karena sudut yang besar ini adalah 90 dikurangi sudut ini. Kalau sudut ini 17 berarti 90 kurang 17, maka sudut yang besar ini, yaitu sudut antara XC dan Z, dapat kita hitung. Nah, itulah kelengkapan dari menghitung impedansi, di mana setelah impedansi kita hitung sudut, ya. Sudut, ya, sudut fase antara XC dan Z atau antara R dan Z. Kenapa ada sudut fase? Karena ini XC. Kenapa XC? Karena arusnya mendahului 90 derajat daripada tegangan. Dalam teori karakteristik kondensatornya seperti itu. Nah, dari penjelasan ini kita bisa memperoleh beberapa teori tadi. Jadi untuk ilmu ukurnya juga kita harus memperdalam. Untuk karakteristik kondensatornya kita juga harus perdalam. Di mana kondensator ini dia bisa mengantarkan AC, tapi DC tidak bisa mengantarkan. Itu salah satu karakteristik dari kondensator. Kemudian kalau R, karakteristiknya hanya sebagai pembatas arus atau menghambat arus. AC, DC sama saja. Kalau pada kondensator hanya AC yang bisa lewat, DC-nya tidak bisa lewat. Ya, saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada impedansi R dan C secara seri. Jadi kalau untuk memperdalam XC-nya, pelajari video saya yang sebelumnya tentang C dan X atau reaktansi C-nya. Kemudian untuk memperdalam impedansi dan sudut fase, memperdalam itu dengan video yang ini. Saya kira demikian, mudah-mudahan ini berguna. Dan kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan impedansi ini, bisa bertanya kepada saya lewat WA saya, ya, 081246144144, atau langsung pada channel saya Lucas Villa di channel YouTube. Jadi channel YouTube buka impedansi ini, lalu isi di kolom komentarnya apa yang ditanyakan, apa yang belum mengerti, yang belum difahami dan seterusnya, lalu supaya bisa saya jawab. Saya kira demikian. Selamat belajar, sukses buat kalian, dan belajar merdeka belajar.